Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agnes Veronica Syaan dengan NIM 1012210005 dari jurusan manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya dari matkul SORP. Yang pertama adalah kita bahas tentang soal A yang dimana itu adalah benar atau salah. Yang pertama itu adalah trade-off dalam desain transportasi adalah sebuah keputusan transportasi yang dibuat oleh pengirim dalam jaringan rantai pasok perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya persediaan, biaya fasilitas dan pemrosesan, biaya operasi koordinasi, dan tingkat respon yang diberikan kepada pelanggan. Jadi, menurut saya pernyataan ini benar dikarenakan kita sudah belajar sendiri kalau trade-off dalam desain transportasi adalah keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara biaya transportasi dengan biaya persediaan, biaya fasilitas, biaya koordinasi, dan tingkat respon pelanggan. Contohnya adalah seperti transportasi cepat dan lambat. Apa sih itu contohnya? Kalau di transportasi cepat itu biaya tinggi tetapi respon pelanggannya itu tuh meningkat dan persediaannya itu bisa ditekan. Sedangkan kalau transportasi lambat itu biaya rendah tapi butuh persediaan lebih besar dan respon ke pelanggannya itu pun nurun. Jadi perusahaan harus memiliki kombinasi optimal agar total biaya rendah dapat mengorbankan kepuasan pelanggan gitu. Jadi menurut saya pernyataannya itu benar. Terus yang kedua adalah cross-docking menghemat biaya penanganan karena produk perlu dipindahkan ke dalam dan keluar penyimpanan. Cross-docking kurang tepat ketika skala ekonomi dalam transportasi dapat dicapai dan kedua sisi inbox maupun outbox dan pengiriman inbox dan outbox dapat dikoordinasikan dengan baik. Menurut saya pernyataannya itu benar dikarenakan pernyataan sesuatu sesuai dengan namanya itu cross-docking memang itu menghemat biaya penanganan karena menghindari penyimpanan, tetapi juga kurang efektif jika transportasi itu sudah efisien dan koordinasi pengirimannya itu udah bagus, begitu. Terus yang ketiga adalah trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan secara signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasok. Dua keputusan rantai pasok mendasar dan melibatkan pertukaran ini adalah pilihan mode transportasi dan agregasi inventaris. Menurut saya pernyataan ini tuh benar dikarenakan pernyataan ini sesuai dengan teori supply chain. Yang dimana itu mode transportasi mempengaruhi kecepatan dan biaya. Yang dimana itu berdampak pada persediaan. Terus yang kedua adalah agresi inventaris. Dimana itu mempengaruhi lokasi dan jumlah stok. Ya hal ini itu berdampak kebutuhan transportasi. Terus yang jadi memang trade-off ini penting dalam desain jaring dan rantai pasokan. Jadi pernyataan itu benar. Terus yang selanjutnya itu adalah soal B, di mana itu adalah menjawab pertanyaan berikut dengan pemahaman Anda. Jadi yang pertama adalah dalam strategi operasional dan rantai pasok, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain dan sebutkan dan jelaskan 6 ruang lingkup dari supply chain. Jadi, supply chain tersendiri itu adalah jaringan aktivitas dan organisasi yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang atau jasa. Mulai dari pemasok bahan baku hingga produk itu sampai ke tangan konsumen akhir. Terus apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memastikan aliran barang, informasi, dan uang itu berjalan secara efisien dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan 6 ruang lingkup supply chain. Yang keenam itu yang pertama adalah perencanaan atau planning. Jadi itu dimana itu kita tuh menentukan strategi untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien termasuk perencanaan produksi, distribusi, dan kebutuhan bahan. Terus yang kedua adalah sumber atau searching, dimana itu melibatkan pemilihan pemasok, pengadaan bahan baku, dan manajemen hubungan dengan vendor agar pasokan stabil dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah produksi atau malting, di mana itu adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk, jadi termasuk kegiatan produksi, perakitan, dan pengendalian kualitas. Dan yang keempat adalah pengiriman atau delivery, di mana itu distribusi produk ke pelanggan melalui logistik dan transportasi termasuk manajemen gudang dan sistem pengiriman. Terus yang kelima adalah pengembalian atau return, di mana itu penanganan produk yang dikembalikan dikarenakan cacat atau tidak sesuai mencangkup pengembalian dari pelanggan maupun dari retur ke pemasok.
Selanjutnya itu ada yang keenam adalah layanan atau koordinasi atau enabling, di mana itu aktivitas pendukung seperti sistem informasi, manajemen SDM, dan pengukuran kinerja untuk mendukung seluruh proses rantai pasok. Oke, yang keempat sudah dijelaskan. Selanjutnya nomor 5, salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut, ada resiko-resiko menggunakan pihak ketiga. Yang pertama yang ditanyakan adalah sebutkan 8 resiko menggunakan dari pihak ketiga. Oke, 8 resiko menggunakan pihak yang ketiga dan rantai pasok dan inisiatif untuk investigasi untuk masing-masing resiko yang 8 tadi itu adalah, yang pertama adalah resiko kehilangan kendali operasional. Dan saya itu memberikan solusi di mana itu kita itu harus membuat kontrak kerja yang sama dan jelas disertai dengan SLA, yaitu Service Level Agreement, dan kita itu juga membuat sistem audit itu secara berkala gitu. Terus, resiko yang kedua adalah kualitas layanan menurun. Solusi yang saya kasih adalah lakukan penilaian performa rutin dengan gunakan KPI untuk mengukur mutu layanan mereka. Terus yang resiko yang ketiga adalah resiko keamanan data. Solusi dari saya adalah kita tuh menggunakan perjanjian kerahasiaan dan pastikan pihak ketiga itu mengikuti standar keamanan. Terus yang keempat adalah ketergantungan berlebihan. Solusi yang saya kasih adalah gunakan multi vendor strategi. Jadi tidak bergantung pada hanya satu vendor aja gitu sama pihak ketiga, tapi kita tuh punya vendor yang lain gitu ya. Terus yang kelima adalah masalah komunikasi dan koordinasi. Solusi yang saya kasih adalah bangun sistem komunikasi terintegrasi dan tunjuk satu pihak atau penanggung jawab dari kedua pihak ini. Terus, yang risiko selanjutnya adalah risiko finansial pihak ketiga. Solusi yang saya kasih adalah lakukan due diligence keuangan sebelum kerjasama dan pantau kesehatan finansial secara berkala. Terus yang ketujuh adalah ketidaksesuaian budaya organisasi. Solusi yang saya kasih adalah lakukan workshop penyelenggaraan budaya kerja agar nilai dan etika kerja itu selaras. Terus yang kedelapan adalah keterlambatan pengiriman atau jadwal. Solusi yang saya kasih adalah gunakan perjanjian penalti insentif dan buat sistem pelaporan real time untuk pemantauan pengiriman. Gitu. Terus selanjutnya nomor 6. Dalam IT framework, rantai pasok berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro rantai pasok seperti CRM, ISCM, SRM, dan TMF. Dan soal pertama adalah berikan penjelasan saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM, dan TMF disertai dengan penjelasan proses apa yang ada di dalamnya. Jadi, yang pertama kita akan bahas CRM atau Customer Relationship Management, di mana itu adalah fokus pada hubungan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan akhir. Dan apa sih proses dalamnya? Yang pertama adalah pengelolaan permintaan pelanggan, yang kedua adalah pemrosesan pesanan, yang ketiga adalah layanan pelanggan, yang keempat adalah manajemen pengembalian atau retur. Yang kedua adalah ISCM atau Internal Supply Chain Management, di mana itu mengelola proses internal dalam organisasi dari perencanaan hingga distribusi. Dan proses dalamnya adalah seperti perencanaan produksi dan persediaan, manajemen pergudangan, distribusi internal, dan manajemen informasi operational. Terus yang ketiga adalah SRM atau Supplier Relationship Management, di mana itu adalah mengelola hubungan dan koordinasi dengan pemasok. Proses dalamnya adalah seperti pemilihan dan evaluasi pemasok, negosiasi kontrak, pengadaan barang atau jasa, serta penilaian kinerja pemasok. Yang terakhir adalah TMF atau Transaction Management Foundation. Ini itu menyediakan infrastruktur sistem dan data agar proses CRM, ISCM, dan SRM itu berjalan dengan lancar. Dan proses dalamnya itu seperti pengelolaan data dan dokumen, sistem informasi dan teknologi, proses administrasi dan compliance, dan integrasi sistem antar pihak dan internal dan eksternal. Oke, selanjutnya itu adalah yang terakhir. Pada PT SORP akan melakukan pemesanan suatu semen di mana harga semen dari pabrik sebesar 59.000 per sak atau 50 kilo. Sedangkan biaya pemesanan sebesar 10 juta. Diprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 140.000 ton.
Jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka hitunglah pertama itu EOQ dan B-nya itu frekuensi pesanan PT SORP. Saya akan menjelaskan soal nomor 7 yang namanya itu diketahui harga sak 50 gitu ini kan 59.000, terus kebutuhan tahunnya itu 10, jadi itu 10 dikali 140 ton sama dengan 140 juta kilogram. Jadi kebutuhan dalam jumlah staknya itu Q sama dengan 140 juta, itu dibagi 50 sama dengan 2.800.000 sak. Terus biaya pemesanan atau S itu 10 juta. Terus biaya simpanan per tahun atau hanya itu sama dengan 5% dikali 59.000 sama dengan 2.950 sak per tahunnya. Itu biaya simpanannya per tahun. Terus pertama kita akan menghitung EOQ-nya itu Economic Order Quantity. Ini mah itu rumusnya itu EOQ sama dengan akar dari 2 DSA akar dari 2 DSA per H. Jadi nanti itu 2 dikali 2.800.000 dikali dari 10 juta dibagi 2.950. Terus hasilnya nanti itu akar dari 56 miliar dibagi 2.950. Nanti hasilnya akar dari 18.983,50. Nanti kalau dibulatin dia nanti itu akarnya jadi 137.779 gitu. Nanti dibulatin hasilnya. Jadi OQ-nya sama dengan 137.779. Terus yang kedua adalah frekuensi pesanan. Di mana itu rumus frekuensi adalah D dibagi EOQ. Jadi 2.800 tadi dibagi dengan hasil EOQ-nya 137.779 itu sama dengan 20.322. Nanti itu dibulatkan menjadi 20. Kenapa dibulatkan? Karena kita mencari frekuensi pesanan. Jadi, hasilnya adalah EOQ-nya itu 137.779 sak, sedangkan frekuensi pesanan 20 kali per tahun. Sekian dari hasil jawaban UAS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.